Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman. Yuk, kita langsung mulai aja yuk. Ini forum harian 15 menit aja. Saya menerima curhatan. Kalau bisa jawab, insya Allah dijawab. Kalau nggak bisa atau nggak mau jawab, mohon dimaafkan. Yuk, Mas Chani Miana, gimana? Assalamualaikum Bang. Salam. Apa kabar Bang? Baik, Makasih nih alhamdulillah. waktu diberikan. Ini Bang, aku mau nanya. Kebetulan kan ada beberapa produkku itu aku masukkan iklan game VMAX Auto 10.000. Sudah waktu sekitar 2 minggu. Tapi masih bagus orderannya. Alhamdulillah satu produk itu sehari itu ada 3 sampai 5. Apakah aku tetap biarkan di Max Auto atau kita pindahkan ke ROAS Bang? Makasih Bang. Roasnya masuk nggak? ROASnya masuk Bang. Biarin aja di ROASnya auto. masuk. Oh biasa aja Bang ya. Nanti Biarin aja. apa dasar kita untuk memindahkan dia ke ROAS Bang? Kalau roasnya nggak masuk, Minimal itu berapa Bang ROASnya itu kalau dia bisa pindahkan ke ROAS? kalau roasnya nggak masuk dari hitungannya Mas Chani, karena kan Oh gitu ya. harganya kan Siap saya nggak siap. tahu, pricing juga nggak Iya tahu. iya siap. Oh iya iya. Yang penting masih bisa masuk dari HPP. Lanjut aja Bang ya. Lanjut aja saran saya. Siap. Makasih Bang. Siap, sama-sama. Yuk lanjut, Mas Bas Ribut. Halo, Mas Bas Ribut. Halo, dengar nggak? Halo. Halo. Oke, Halo. yaudah. Kalau gitu lanjut, Mas Rian Syadi Setia. Sepertinya ke toilet, Mas Bas Ribut. Yuk, Mas Rian. Halo Kang Gani. Yuk, halo. Ini Kang, saya tuh kan belum pernah ikutan kampanye 11-11 sama 12-12 ini Kang ya, tahun kemarin. Baru ikut sekarang Kang. Nah itu ternyata voucher yang dibuat otomatis sama Shopee yang ditanggung penjual itu 10.000 kan Kang? Oh, beda-beda. Oh beda-beda ya? Oh maaf, kalau saya kan passion ya. Terus dibuatkan voucher otomatis sama Shopee, terus ditanggung sama penjual itu 10.000 Kang. Di bulan ini nih diikut paket kampanye. Sebelumnya mah nggak ada voucher ditanggung penjual ya, yang kayak bulan-bulan kemarin gitu. Nah saya tuh mau tanya apakah yang ditanggung sama penjual tuh khusus kampanye 11-11, 12-12 aja Kang? Enggak, beda-beda. Jadi tiap seller beda-beda penawarannya, tiap kategori juga beda, tiap campaign juga beda. Itu tergantung. Tergantung sellernya, tergantung RM-nya. Banyak macam, pusing. Makanya teman-teman perlu baca detail deck-nya tuh seperti apa. Jangan sampai kena jebakan Batman. Iya, soalnya saya kena jebakan Batman, Kang. Iya, jadi untuk kedepannya, misalkan saya minta saran gitu dari Kang Gani, kalau saya ikut kampanye lagi, berarti kan dipotong 10.000 Kang dari voucher. Gimana kalau sebelum mulai itu saya rubah dulu harga coretnya Kang? Nggak masalah itu Kang? Nggak masalah kalau campaign. Kalau campaign yang ini kan yang bayar atau yang di seller center? Oh yang bayar Kang, yang maksimal potongan sampai 19 juta gitu kan. Ada paket-paket champion gitu kan. Itu yang Itu bayar kan itu nggak masalah, itu yang bayar nggak masalah. Kalau di seller center kalau nggak salah once kita submit udah nggak bisa ubah harga kalau nggak salah. Setelah saya submit gitu. Iya, kalau yang di seller center ya, setahu saya setelah submit dan disetujui, kita nggak bisa ubah harga lagi, meskipun campaign-nya baru bulan depan. Tapi kalau yang submit manual sama RM, itu masih bisa diutak-atik, setahu saya sih kayak gitu. Oke? Oke, Kang. Makasih, Kang ya. Siap, sama-sama. Yuk, lanjut. Mas Wanda Abdiadi. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, ini misalkan kita kan ditawarin sama Shopee yang optimasi untuk periode campaign. Nah, ini kalau misalkan kita nonaktifkan, itu kok ROAS-nya nggak balik lagi ke awal ya? Iya, jadinya nyeting lagi satu-satu gitu. Misalkan turun 30%, 20% dari ROAS semula. Nah, misalkan kita mau nonaktifkan lagi nih.
Nah pas saya cek, lah kok ROAS-nya masih sama yang disetting sama Shopee gitu, nggak balik. Parah ya Emang gitu ya, jebakan Kang? Batman-nya. Emang gitu ya? Kayaknya baru 11-11 ini, separah ini. Yang komplain tentang ROAS-nya tiba-tiba turun, kayaknya baru 11-11 ini deh. 10-10 belum, 9-9 kayaknya ada tapi nggak banyak. Tahun lalu belum ada full JMP Max. Jadi kayaknya memang betul-betul bukan jebakan Batman ini mah, memang perangkap aja. Iya. Memang diperangkapin. Karena Shopee itu nggak peduli Mas Wanda tuh untung atau enggak. Iya, soalnya saya nyoba dari kemarin kan, udah running dari kemarin. Cuman kayaknya malah nyedot iklannya tuh banyak banget. Jadi kayaknya siang ini saya mau coba nonaktifin. Pas saya cek, lah iya ini ROAS kok kagak balik gitu, maksudnya ke yang settingan awal. Jadi satu-satu, emang begitu berarti ya Kang ya? Kayaknya iya. Karena Hmm. baru ya, saya juga belum ngalamin secara langsung, kayaknya iya. Gitu, Ya udah. Mas Wanda. Ya, Selamat makasih perangkap misalkan. ya. Makasih Kang. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk, Mas Fadil. Assalamualaikum Kang. Mau nanya, Waalaikumsalam. ini kan setiap event ada beberapa seller yang ubah produk ya, maksudnya ubah foto kayak munculin thumbnail 11-11, promo 11-11 kayak gitu. Itu sebenarnya Bang boleh ya Kang kayak gitu? Maksudnya nggak ini ke algoritma ngubah foto thumbnail di awal, apalagi menjelang event payday atau 11-11. Nggak masalah, nggak masalah. Oh nggak masalah berarti ubah foto kayak gitu, nggak ngaruh ke Foto, algoritma iklan. pertama kalau soal campaign ya, ada dua tuh. Bukan diubah sama seller, tapi memang Shopee-nya sendiri yang ngubah. Ditambahin badge 11-11. Itu memang oleh Shopee-nya. Ada juga seller yang biasanya mall sih yang ngegituin, ditambahin ini 11-11, 12-12, nggak ada soal sih. Dan biasanya yang saya lihat perubahannya pun nggak drastis. Jadi cuma nambah badge doang angka 11-11 dari sebelumnya. Yang dimana itu kan tidak merubah tampilan. Misalkan foto sebelumnya CTR 3,5% dengan orang ngadep depan, background putih. Terus diubah cuma tambah 11-11 doang, tetap sama orang ngadep depan, background putih. Ya CTR nggak merubah dong, karena ya sudah seperti itu. Cuma nambah satu kutil secuil nggak masalah. Hmm. Gitu. Kalau judul gimana Kang? Judul namain 11-11 di depan, nggak ngaruh juga? Sih jarang lihat ya, emang banyak yang gitu ya sekarang ya? Ada beberapa seller saya lihat yang begitu, yang 11-11. Kalau wah nggak tahu, no Nggak comment tahu deh. ya. Nggak tahu itu no comment. Makasih ya Kang. Ya sama-sama. Yuk Mas Priorinja next. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Kang mau nanya Kang seputar Shopee Video Kang. Jadi kan saya kan punya toko Kang, terus saya aktifkan juga afiliatornya Kang. Terus saya upload video, terus saya tautkan link produk saya Kang. Nah itu kan saya lihat Kang, sekarang Shopee Video itu bisa dipromosiin ya Kang ya, diiklankan ya dalam bentuk video Kang. Nah sejauh ini Kang, worth it nggak sih kalau ngiklanin lewat Shopee Video itu Kang? Itu Kang. Gak tahu, belum pernah coba. Belum coba Kang. Oke, Belum pernah Kang. coba. Siap. Satu lagi Kang, boleh nanya nggak Kang? Satu lagi. Boleh, karena tadi tidak terjawab. Ayo, silakan. Oke Kang, ini kan saya tadi udah top up 100.000 Kang. Terus saya set up untuk iklan ROAS Kang. Itu saya select itu 5 produk Kang yang saya anggap bagus lah prospeknya Kang. Terus ini udah sejam Kang, belum ada yang klik. Terus bisa nggak sih Kang dengan budget iklan yang sama, saya bikin lagi setup iklan JMP Max Auto Kang? Bisa, tapi yang ROAS-nya akan mati. Oh gitu ya Kang ya? Oh Ya, berarti harus bisa salah double satu ya? campaign. Nggak bisa. Oke, siap, cukup jelas Kang. Makasih ya Kang Sip, ya. alhamdulillah. Yuk lanjut, Mas Abid. Abid Toyota. Waduh, sales Toyota. Halo Kang, mau tanya Kang. Yuk. Kang, kalau dari proses auto Gojek itu sudah naik jadi ROAS, tapi saat ROAS itu jadi macet tuh di auto Gojek lagi atau gimana Kang? Seberapa macet? Kadang tuh orderan paling seminggu sekali gitu Kang. Sebelumnya pas auto udah konsisten belum? Nggak terlalu Kang. Oh ya nggak apa-apa kalau berarti penurunannya nggak terlalu drastis kan? Ya sih Kang. Memang gitu. Ditunggu aja berarti Kang, sabarin ya Kang. Berarti itu kemungkinan hasil ROAS di auto nggak sesuai harapannya Mas Abid ya? Iya.
dan disetting dengan ROAS yang lebih tinggi dari pas auto, itu suatu kewajaran. Memang gitu. Siap Kang. Oke. Makasih Kang. Siap, sama-sama. Yuk, Mas Gumelar. Halo. Wah, sepertinya ke toilet juga. Kalau gitu lanjut, Mas Hari Prasad, yuk. Izin Kang mau tanya Kang, ini Kang saya Ya. minta sedikit tips saja Kang untuk toko baru dropship yang baru dimulai nih Kang. Habis itu apakah lebih efektif kita main dengan jumlah produk yang banyak atau dengan jumlah produk yang sedikit tapi kita pilih nih, kita sortir produknya nih Kang. Banyak atau sedikit? Oh, banyak dong. Kita kan ngayak. Jadi- Karena kan kalau dropship ini kan dia kan produknya kan banyak nih Kang kan di website dropshipnya. Itu apakah kita sekali langsung kita scrap dalam misalnya 300 produk atau lebih bagus kita pilih-pilih aja produk yang oke, masih dapat 10, kita iklanin 10 tuh Kang. Oh, kalau 300 itu mah terlalu banyak. Saran saya ya maksimum 100 lah. Dari 100 itu diayak aja, mana yang ada traction difokusin. Oh, Difokusin jangan satu ya, mungkin 20 mungkin. Oh gitu, berarti Kang kita masukin 100, kita iklankan, baru kita lihat mana yang ada ini Kang, yang bagus datanya Kang. Ya itu menurut saya strategi lebih baik daripada cuma upload 10. Oh, Tapi lebih perih. Karena ngiklannya 100 kan. Oh, siap Kang, makasih Kang. Siap. Mas Gumelar udah pulang dari WC. Yuk Mas Gumelar, yuk. Terakhir kayaknya nih. Halo, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, mau tanya ini, itu kalau toko baru, kalau upload yang video top itu, menurut Kang mending banyak upload itu atau iklan kayak biasa yang auto aja atau gimana Kang? Kalau dipilih antara dua itu, kalau harus milih ya iklan dong. Kalau harus milih. Tapi dua-duanya kan bisa sejalan. Dan Shopee Video saya belum dengar testimoni yang bagus upload banyak ya. Rata-rata yang testimoni bagus tuh nguploadnya yang penting konsisten aja. 1 per hari, 2 per hari, bukan ngebom. Maksudnya kalau misalkan nggak pakai video, ngaruh nggak, Kang? Apa? Kalau nggak pakai video ngaruh banget ya Kang? Nggak pakai video ngaruh banget? Nggak ngaruh banget. Oke, siap. Makasih Kang, nggak terjawab. Yuk terakhir Mas Bas Ribut, gimana? Udah pulang dari toilet? Halo, kedengeran Kang? Udah, yuk. Ini kan kata Kang ini kan satu produk upload 5 SKU ya. Terus di uploadnya itu bareng-bareng atau berpisah-pisah waktunya Kang? Oh bebas, itu mau bebas. Bebas. Kan satu lagi kan sebagai yuk. dropship harganya itu berapa ya Kang? Apalagi produknya produk umum kayak sampo gitu. Wah, sampo FMCG atau sampo Rukiah? Ini sampo umum Kang. Sampo umum skip. Jangan kalau sampo umum FMCG ngapain ngedropship kayak gitu, berat. Yang lain aja saran saya. Tapi kalau secara umum berapa pricingnya? Kalau saya sekarang rata-rata di 2 kali HPP ya. Kadang ada juga yang 1,7 sampai 2,5 tapi rata-rata 2 kali HPP. Kalau di bawah itu saya nggak mau jualan. Kalau saya. Jadi nggak apa-apa, lebih mahal dari supplier. Kadang 2 kali lipat dari supplier. Ya kalau nggak laku, saya lebih baik move on daripada maksain. Saya jual di Shopee juga Kang. Kenapa? Nggak apa-apa. Ya rata-rata kan sebenarnya jualan di Shopee juga. Harganya murah. Nggak apa-apa itu Kang. Ya nggak apa-apa. Kalau saya ternyata nggak laku di 2 kali HPP saya, ya lebih baik cari produk lain kalau saya sebagai dropship. Jangan maksa. Susah berat. Sekarang kan harus full iklan pula. Berat. Kalau adu murah sama supplier. Oke? Sip. Hari upload berapa? Oke, cukup ya teman-teman ya. Besok lagi insya Allah ya. Insya Allah besok lagi 15 menit aja. Jamnya random. Dan hari ini last day kalau yang mau daftar bootcamp harga pre-open. Besok udah harga normal lagi karena tanggalnya udah keluar. Per hari Senin bootcampnya. Per hari Senin malam. Tanggal 17 kita mulai. Jangan lupa. Oke, kalau mau silakan japri aja ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.